Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang perkiraan permintaan. Perkiraan permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini yang dimaksud untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Lalu pendekatan perkiraan permintaan. Pendekatan perkiraan permintaan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pendekatan riset pasar. Riset pasar merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk melakukan perkiraan permintaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. Yang pertama itu survei konsumen. Survei konsumen merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga komoditi, pendapatan, harga komoditi lain yang berhubungan, iklan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu eksperimen pasar. Eksperimen pasar merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen yang berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Lalu langkah-langkah dalam melakukan eksperimen pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama, memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosial ekonomi yang sama. Yang kedua, merubah faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi permintaan seperti harga, kemasan, bentuk promosi, dan lain-lainnya di setiap pasar yang dipilih. Yang ketiga itu mencatat perubahan respon konsumen atau partisipan terhadap perubahan faktor-faktor pada masing-masing pasar yang berbeda. Lalu itu keuntungan dari menggunakan eksperimen pasar adalah validitas hasil terjamin karena dapat dilakukan pada skala yang besar. Namun, eksperimen pasar juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu pada keterbatasan biaya yang dimiliki, kemungkinan hasil yang akan biasanya mengingat adanya pengaruh dari faktor-faktor lain juga. Lalu yang ketiga itu klinik konsumen. Klinik konsumen adalah percobaan laboratorium atau toko simulasi toko simulasi untuk mengetahui reaksi konsumen atas perubahan-perubahan pada faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Lalu yang kedua itu pendekatan analisis regresi. Untuk melakukan perkiraan permintaan dengan analisis regresi perlu dilakukan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Yang kedua, mengumpulkan data dari variabel. Yang ketiga, menentukan bentuk persamaan permintaan. Yang keempat, melakukan perhitungan persamaan regresi. Yang kelima, menguji hasil regresi. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.